Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyina wa alihi washabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul di aula ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka kegiatan rapat awal semester dan juga sekaligus sebuah diseminasi atau penyebaran pemahaman mengenai budaya positif. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semua yang telah berkenan hadir, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu guru dan juga staf TU beserta jajarannya. Dan tak lupa juga Bapak dan Ibu semua yang telah berkenan hadir pada hari ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Muhammad Aziz. Saya di sini selaku wakil kesiswaan yang mana nantinya akan mempresentasikan atau memaparkan segala bentuk tata tertib yang ada di sekolah. Selain dari tata tertib yang ada di sekolah, terlebih dahulu di sini saya akan memaparkan mengenai pemahaman dan penerapan pengalaman dalam budaya positif. Kenapa demikian? Perlu Bapak Ibu tahu, saya di sini bertugas menjadi dua kebutuhan ya. Dalam artian yang pertama, selain daripada wakil kesiswaan, saya disebutkan sebagai seorang calon guru penggerak angkatan 8 di Kabupaten Cianjur, yang mana pada kesempatan hari ini saya bertugas untuk memaparkan mengenai pemahaman saya ataupun pemahaman mengenai sebuah budaya positif nantinya. Setelah itu baru saya akan memaparkan mengenai tata tertib dari sekolah semuanya. Baik, Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan hari ini dalam rangka memaparkan sebuah budaya positif nantinya, di sini saya bukan berarti menggurui Bapak Ibu semua, tetapi di sini posisinya saya hanya sekedar berbagi terhadap apa yang telah saya pahami, terhadap apa yang telah saya dapatkan selama pendidikan di calon guru penggerak, yang mana mungkin nantinya bisa menjadi sebuah gambaran ataupun sebuah motivasi bagi Bapak Ibu bagi yang berkenan mengikuti kegiatan CGP, yang mana kita tahu di Kabupaten Cianjur ini untuk calon guru penggerak di angkatan 10 merupakan kemungkinan besar menjadi angkatan terakhir. Akan tetapi nanti kita menunggu informasi resminya dalam surat yang beredar nantinya. Akan tetapi saya rasa dan saya mengajak kepada Bapak Ibu Dewan Guru untuk mengikuti calon guru penggerak di angkatan 10 ini ya. Semangat Bapak Ibu semuanya ya. Nah, kemudian Bapak Ibu semua yang saya hormati, pada kesempatan ini tujuannya ataupun konsep inti dari budaya positif yang akan saya paparkan, yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat nilai-nilai kebajikan, dan yang kelima kebutuhan dasar manusia, yang keenam posisi kontrol guru, dan yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang kedelapan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu semua, kita beranjak pada hal yang pertama atau pembahasan yang pertama, yaitu mengenai sebuah pembelajaran dengan paradigma baru,
yang mana pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya, ya. Oleh karena itu, selain daripada itu, sesuai juga dengan untuk mewujudkan dari profil pelajar Pancasila, ya. Kenapa demikian? Pada era ini, pada kesempatan ini, sebuah pembelajaran menjadi sebuah hal yang baru. Tentunya kita harus berubah menjadi sebuah pembelajaran yang berdiferensiasi, yang mana pada intinya sebuah pembelajaran itu harus berpusat kepada anak. Tidak lagi kita sebagai guru mengajarkan kepada anak sesuai dengan keinginan kita, yang mana kita tahu ketika kita zaman sekolah, ketika kita zaman kuliah, apa yang diterapkan oleh guru, apa yang diterapkan oleh orang tua kepada kita, pada dasarnya belum tentu bisa diterapkan kepada anak-anak kita yang sekarang. Oleh karena itu, sejalan dengan pemahaman Ki Hajar Dewantara, bahwasanya pembelajaran itu harus sesuai dengan kodrat zaman, yang mana zaman Bapak Ibu ketika dulu belajar dengan zaman anak-anak yang sekarang itu pasti berbeda. Ketika Bapak biasanya belajar harus disuruh dengan orang tua, kemudian langsung hukuman dan lain sebagainya. Dan untuk sekarang ketika anak diterapkan dengan sebuah proses pembelajaran yang seperti itu, tentu tidak akan bisa diterapkan sebagaimana mestinya, ya. Oleh karena itu, sangat penting sekali sebuah pembelajaran di era ini, bagaimana seorang guru mampu menerapkan sebuah pembelajaran dengan prinsip berdiferensiasi, yang mana peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, dan juga untuk mewujudkan sebuah profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu semuanya bisa melihat di depan sini, yang mana sebuah profil pelajar Pancasila itu terdiri dari yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tentunya ini sebagai sebuah fondasi kita sebagai orang Muslim, bagaimana seseorang harus beriman, bertakwa kepada Tuhannya, ya. Karena pada dasarnya mau bagaimanapun segala bentuk pembelajaran yang kita dapat, apabila kita tidak beriman dan bertakwa, tentunya semua hal tersebut tidak akan ada nilainya, ya. Kemudian yang kedua ada berkebinekaan global, dan yang ketiga ada bergotong royong sesuai dengan kebudayaan kita. Bagaimana kita hidup selalu bergotong royong, saling membantu satu sama lain. Tidak bisa kita hidup hanya sendiri-sendiri, ataupun kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Nah, pada pembelajaran ini, bagaimana kita menerapkan sebuah proses pembelajaran kepada anak, mengenalkan nilai gotong royong, dimulai dari hal-hal yang terkecil, ya, seperti membereskan kelas, duplikat dan lain sebagainya. Pokoknya bagaimana caranya sebuah nilai gotong royong ini tertanam kepada salah satu siswa kita, atau tertanam pada hati mereka semuanya, ya. Kemudian yang keempat ada nilai kreatif, yang mana pada era pembelajaran pada hari ini, yang kita tahu sebuah pembelajaran, sebuah kemajuan teknologi itu sudah berkembang pesat. Oleh karena itu diharapkan seorang peserta didik mampu kreatif dalam pembelajarannya, terutama dalam penggunaan ilmu teknologi seperti gadget, laptop, komputer dan lain sebagainya. Bagaimana anak bisa bertumbuh kembang secara kreatif tentunya. Dan yang kelima ada bernalar kritis, dan yang keenam ada mandiri. Bagaimana seorang peserta didik nantinya mampu hidup atau mampu berkembang secara mandiri, ya, dimulai dari hal-hal yang terkecil seperti yang sudah tadi dijelaskan. Untuk
selanjutnya kita maju kepada tahapan materi miskonsepsi tentang teori kontrol, yang mana dulunya ketika saya belum mengenal sebuah teori kontrol ini, saya berasumsi, saya berpikiran bahwa guru itu mengontrol murid, dan juga ilusi bahwa semua penguatan yang positif, efektif akan bermanfaat. Dan yang ketiga, bahwasanya kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang keempat, bagaimana ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Ternyata setelah saya mengenal sebuah teori kontrol ini, semua ilusi-ilusi atau semua pemahaman-pemahaman tersebut ternyata itu salah, itu sangat bertentangan dengan teori kontrol, yang mana kita beranggapan bahwa tadinya seorang guru itu dapat mengontrol murid. Ternyata ketika guru dapat mengontrol murid, itu hanya akan berbuah atau hanya akan membuat seorang peserta didik itu berubah hanya dalam jangka waktu pendek. Dalam artian ketika peserta didik melakukan sebuah kesalahan, kemudian kita kontrol, kemudian kita nasihati dan lain sebagainya, ternyata itu hanya dikarenakan mereka takut kepada kita sebagai seorang guru, sehingga motivasi yang terjadi ataupun motivasi yang muncul dari peserta didik tersebut adalah sebuah motivasi ekstrinsik, bukan sebuah motivasi intrinsik atau motivasi yang ada dari dalam diri. Bagaimana seorang peserta didik mampu berbuat baik, bagaimana seorang peserta didik mampu berubah dikarenakan berdasarkan motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam. Oleh karena itu, sebuah pemahaman bagaimana guru dapat mengontrol murid itu ternyata berbeda atau salah, karena sejatinya walaupun guru dapat mengontrol murid, akan tetapi hasil yang dihasilkannya itu tidak dalam jangka waktu yang lama. Dalam artian lebih baik yang muncul itu sebuah motivasi yang ada di dalam dan yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, bagaimana sebuah penguatan yang positif ternyata belum tentu berdampak positif ataupun berdampak manfaat. Dalam artian ketika Bapak Ibu sebagai guru ataupun sebagai orang tua kemudian memberikan sebuah tugas kepada anak-anaknya ataupun anak didiknya, coba tolong kerjakan ini, tolong coba belikan ini. Kemudian ketika si anak tersebut mampu menyelesaikan terhadap apa yang sudah kita perintahkan, lalu kita memberikan sebuah hadiah, sebuah penguatan yang positif. Dengan contoh, ketika anak tersebut mampu melaksanakannya, kita berikan coklat ataupun kita berikan sebuah uang. Nah, hal yang demikian tersebut walaupun kita anggap aktif ataupun kita anggap positif, ternyata hal itu tidak berdampak baik. Seolah-olah nantinya anak ketika diperintahkan atau ketika anak ditugaskan dalam mengerjakan suatu hal, anak akan berpikiran, wah saya mau nih mengerjakan suatu hal karena akan mendapatkan feedback ataupun akan mendapatkan sebuah imbalan nantinya. Ketika anak terbiasa dengan hal yang demikian, ketika kita berikan sebuah tugas lagi nantinya, tapi kita tidak memberikan imbalan, itu akan mengurangi motivasinya sebagai seorang anak. Dalam artian anak nantinya akan merasa malas gitu kan, buat apa mengerjakan perintah tersebut, toh nanti pun kita tidak akan mendapatkan sebuah imbalan. Karena pada dasarnya tadinya sudah terbiasa ketika anak tersebut melakukan segala bentuk perintah ataupun segala bentuk tugas yang ditugaskan oleh guru ataupun orang tua, anak selalu berpikiran, wah saya mau mengerjakan ini berarti nanti akan dapat imbalan. Nah, berarti hal-hal itu yang harus kita kurangi, yang harus kita benahi, bahwasanya sebuah penguatan yang dianggap kita positif
itu belum tentu bisa berdampak yang baik, karena motivasi yang hadirnya itu ataupun motivasi yang munculnya itu karena sebuah motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar, belum adanya kesadaran dari motivasi anak tersebut. Kemudian yang terakhir, kita anggap saja kita seorang yang dewasa sebagai guru ataupun bapak ibu sebagai orang tua, yang mana ketika sebelumnya kita berpikiran bahwa orang dewasa itu berhak memaksa, ternyata pemikiran tersebut itu tidak bisa atau miskonsepsi ya. Sebetulnya karena ternyata orang dewasa itu tidak berhak untuk memaksa terhadap apa yang diinginkan oleh anak. Yang ada kita sebagai orang dewasa harus bisa memfasilitasi, harus bisa membimbing anak-anak itu seperti apa. Tidak bisa kita memaksa terhadap apa yang kita inginkan, kemudian harus dilakukan kepada seorang peserta didik nantinya. Untuk selanjutnya, bagaimana mengubah sebuah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, yang mana saya rasa saya pribadi pun ataupun bapak ibu semua yang ada di sini, kita pasti berada di posisi stimulus respon, dalam artian bagaimana sebuah realita kebutuhan kita anggap sama, kemudian semua orang melihat hal yang sama, lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dan yang keempat, kita beranggapan atau berpikir bagaimana sebuah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata ketika kita sudah mempelajari teori kontrol ini, bagaimana yang tadinya kita beranggapan sebuah realita itu kebutuhan, sebuah realita kebutuhan kita itu sama, ternyata ketika mengenal teori kontrol ini, kita itu berbeda dalam segi kebutuhannya. Kebutuhannya itu kita tidak bisa menyamakan antara peserta didik A dengan peserta didik B, yang mana sebelumnya kita anggap sama, ternyata itu adalah berbeda. Contohnya, misalkan ketika anak dalam satu kelas, kita anggap memiliki kebutuhan yang sama, ternyata setelah kita sidang dan sebagainya, setiap kebutuhan dari anak itu berbeda-beda. Tidak mungkin kita menyamakan, kita harus bisa membedakan mana antara kebutuhan peserta didik A, mana kebutuhan dari peserta didik B. Kita tidak bisa menyamakan secara keseluruhan bahwa semua kebutuhannya itu sama, ternyata itu berbeda. Kemudian bagaimana kita tadinya beranggapan merubah segala bentuk pandangan orang lain harus sama dengan kita. Ketika kita mengenal sebuah teori kontrol ini, ternyata kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, tentang hal yang lain itu berbeda. Kita tidak bisa memaksakan peserta didik itu harus sama pendapatnya dengan kita, ataupun kita tidak bisa memaksa seseorang untuk berpandangan atau menilai segala sesuatu hal itu sama dengan pemikiran kita. Tidak bisa, Bapak Ibu semuanya. Semua orang punya pemikirannya masing-masing, semua orang punya keinginannya masing-masing, sehingga yang tadinya kita beranggapan ataupun kita merasa bahwa segala bentuk sesuatunya itu harus sama sesuai dengan keinginan kita sendiri. Nah, untuk selanjutnya kita mengenal di materi disiplin positif, yang mana disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau hukuman nantinya. Ya. Nah, mengenai sebuah disiplin positif ini, saya coba tanya kepada Bapak Ibu semuanya,
Mengenai disiplin, contoh kita mengambil satu hal mengenai sebuah ketepatan waktu dalam menghadiri sebuah acara. Bapak Ibu semua yang ada di sini hadir di sini tepat waktu itu berdasarkan karena keinginan sendiri ataupun dikarenakan merasa malu ataupun takut terhadap kepala sekolah ataupun terhadap dewan guru sehingga saya datang ke sekolah ini tepat waktu. Ataukah mungkin Bapak Ibu saya hadir ke aula ini, ke sekolah ini hadir tepat waktu karena murni kesadaran diri sendiri untuk mendisiplinkan diri sendiri, ya. Nah, ketika Bapak Ibu jawabannya saya disiplin ataupun saya hadir tepat waktu di sekolah ini, itu semua karena saya merasa malu dengan dewan guru, karena masa dewan gurunya sudah hadir, saya sebagai orang tua belum hadir, ya. Berarti motivasi yang munculnya itu dikarenakan sebuah motivasi ekstrinsik atau sebuah motivasi yang ada dari luar, belum ada motivasi langsung dari dalam diri sendiri. Berbeda lagi ketika Bapak Ibu semua hadir tepat waktu di aula ini dikarenakan dikarenakan karena kesadaran Bapak Ibu sendiri. Itu berarti sudah muncul sebuah motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri Ibu sendiri, bahwasanya ketika saya hadir tepat waktu di tempat ini merupakan sebuah murni kesadaran, sebuah murni keharusan bagi diri saya sendiri untuk melaksanakan ataupun hadir datang tepat waktu. Nah, hal itulah yang kita bisa lihat ataupun yang kita bisa praktekkan dalam penerapan sebuah disiplin positif. Hanya yang membedakannya nanti adalah sebuah motivasi yang muncul dari Bapak Ibu ataupun dari anak-anak nantinya yang mana, apakah sebuah motivasi ekstrinsik atau sebuah motivasi intrinsik nantinya, ya. Nah, dengan demikian tentunya bagi Bapak Ibu guru semua yang hadir di sini, kita sebagai pendidik harus memiliki sebuah tujuan, yang mana tujuan kita sebagai seorang pendidik adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, tentunya kita sebagai seorang pendidik harus bisa memahami, harus bisa harus bisa mengiring anak-anaknya memunculkan sebuah motivasi dari dalam diri sendiri. Oleh karena itu, kita sebagai guru, dewan guru harus memiliki kesabaran yang sangat tinggi dan tentunya mempercayai dengan adanya sebuah proses, karena kita yakin sebuah proses tersebut pasti tidak akan mengkhianati hasil nantinya. Dengan catatan kita terus berusaha, kemudian bersabar terhadap apa hasil yang telah kita nantikan pada akhirnya, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu semua yang saya hormati, kita beranjak ataupun melaju kepada materi pembahasan yang selanjutnya mengenai nilai-nilai kebajikan, yang mana nilai kebajikan ini merupakan sebuah nilai yang disepakati bersama. Kemudian nilai-nilai kebajikan ini terdapat beberapa nilai, diantaranya ada nilai sebagai seorang profil pelajar Pancasila yang telah mana kita bahas tadi sebelumnya. Dalam profil pelajar Pancasila ini, yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia serta berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pada nilai-nilai ini merupakan salah satu nilai yang perlu kita tanamkan kepada peserta didik kita. Bagaimana beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa merupakan suatu hal yang penting yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik.
baik oleh peserta didik maupun sebagai dewan gurunya tentunya ya. Dan tentunya berakhlak mulia. Akhlak mulia ini telah kita praktekkan, telah kita terapkan, telah kita aplikasikan sebuah pemahaman berakhlak mulia ini ke dalam sebuah bentuk kegiatan yang telah kita sering lakukan. Bagaimana kita sekolah memfasilitasi kegiatan-kegiatan anak-anak dengan cara salah satunya menanamkan sebuah kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang mana Bapak Ibu ketahui di sekolah kami ini ada beberapa kegiatan pembiasaan-pembiasaan, salah satunya seperti pembiasaan sholat duha berjamaah, kemudian ada juga sholat zuhur berjamaah. Selain daripada itu, untuk memupuk suatu akhlak mulia tersebut, kami pun selalu mengadakan sebuah program bakti sosial, yang mana sebuah kegiatan yang kami lakukan ketika peringatan hari-hari besar Islam. Selain daripada peringatan hari besar Islam, kami pun juga selalu mengadakan sebuah kegiatan mengenai Jumat berbagi, yang mana nantinya para peserta didik ataupun dewan guru akan membawa satu bungkus kotak nasi beserta isinya, yang nantinya kita akan membagikan kepada warga-warga sekitar yang ada di lingkungan sekolah ini, dengan artian, dengan tujuan selain daripada berbagi terhadap sesama, selain daripada berbagi terhadap orang lain, kita pun di sini menerapkan pengaplikasian, menanamkan kepada para peserta didik tentang seorang akhlak ataupun tentang sifat akhlak mulia itu seperti apa, yang mana nantinya setelah anak dirasa terbiasa dengan hal-hal tersebut, kemudian pada akhirnya anak akan bersifat ataupun berperilaku yang baik. Selain daripada itu, bagaimana kita mengajarkan sebuah nilai toleransi, rasa hormat, mandiri, tentunya juga dapat dipercaya. Yang mana pada kegiatan hari ini ataupun pada kegiatan-kegiatan sebelumnya, anak itu diharuskan memenuhi ataupun mempunyai sebuah rasa hormat, tidak hanya dengan seorang saja, akan tetapi rasa hormat yang dimiliki oleh peserta didik itu merupakan suatu perilaku rasa hormat yang memang harus diaplikasikan kepada seluruh warga sekolah. Jangan sampai ketika sekarang kita berpapasan dengan seseorang yang kita anggap lebih dewasa, namun kita tahu orang tersebut bukan guru, kemudian peserta didik mengacuhkan orang tersebut. Nah, bagaimana caranya kita supaya bisa menanamkan kepada peserta didik rasa hormat tersebut? Siapapun orang tersebut, ketika posisinya berada ataupun jauh umurnya lebih dari kalian, ataupun kita anggap orang yang lebih dewasa dari kalian, itu tetap harus kita hormati tanpa kita memandang latar belakang dari orang tersebut. Mohon maaf, misalkan ketika kita berpapasan dengan salah satu karyawan atau warga sekolah yang berprofesinya sebagai misalkan penjaga kantin, ataupun sebagai seorang penjaga sekolah ataupun penjaga kebersihan, tidak ada salahnya ketika kita menerapkan atau kita hormat kepada seseorang yang lebih dewasa dari kita, walaupun kita tahu itu bukan seorang guru, akan tetapi bagaimana pentingnya menanamkan rasa hormat kepada peserta didik mengenai seseorang yang lebih jauh tinggi ataupun jauh lebih dewasa daripada kita, ya, sehingga bagaimana nantinya anak akan berperilaku atau memiliki rasa hormat kepada setiap warga sekolah, kepada kakak kelasnya, kepada sesamanya nantinya, ya. Bapak Ibu semua yang saya hormati, untuk selanjutnya mengenai sebuah konsep atau sebuah pemahaman tentang kebutuhan dasar manusia, yang mana kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan
dan juga merupakan sebuah seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat bagaimana 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup, kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, dan yang ketiga penguasaan, dan yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Yang mana pada kebutuhan dasar yang pertama mengenai kebutuhan hidup ataupun bertahan hidup, tentunya seseorang pasti akan membutuhkan seperti kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu merupakan inti ataupun salah satu kebutuhan dasar bagi manusia. Bagaimana beliau ataupun bagaimana kita sebagai manusia perlu memiliki rasa kasih sayang dan juga rasa diterima dalam suatu kelompok. Kemudian ada rasa memerlukan, bagaimana kita memerlukan sebuah rasa kepedulian terhadap sesama. Terus selanjutnya ada sebuah penguasaan mengenai harga diri, keinginan untuk dianggap ataupun memimpin, berprestasi ataupun didengar, ya. Bagaimana penguasaan ini merupakan suatu kebutuhan dasar tentunya kita sebagai manusia. Ketika kita bisa memimpin terhadap suatu kelompok, contoh kecilnya ketika anak-anak mampu menjadi seorang ketua kelas di dalam kelasnya, dan juga menjadi seorang pemimpin yang baik, ataupun pula kami sebagai para dewan guru mampu menjadi seorang pemimpin bagi para peserta didiknya, bagaimana bisa mengarahkan nantinya. Kemudian dalam kebutuhan dasar kebebasan, bagaimana seorang manusia memiliki kebutuhan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, ya, mencoba hal baru dalam artian mencoba segala dalam bentuk hal yang baru yang belum pernah kita lakukan, yang belum pernah kita rasakan. Dan yang kelima ada kebutuhan dasar kesenangan. Tentunya kita sebagai seorang manusia memiliki atau perlu memiliki sebuah rasa kesenangan. Ketika kita dalam menjalani hidup tidak memiliki rasa senang, pastilah pusing, ya, dalam menjalankan hidup ini. Oleh karena itu sebuah rasa kesenangan perlu dimiliki oleh setiap manusia. Contohnya bermain ataupun bercanda, tertawa dengan yang lain sebagainya. Dengan catatan Bapak Ibu semua tidak tertawa sendiri. Nanti ketika Bapak Ibu semua tertawa sendiri, itu bukan menjadi sebuah kesenangan, tetapi menjadi sebuah pertanyaan tentunya dari orang-orang sekitar. Kenapa Bapak Ibu tertawa sendiri? Ya, sehingga ketika Bapak Ibu mau tertawa harus ada alasan, dan tentu harus ada teman dan juga tahu tepat dan waktunya di mana, gitu kan. Jangan sampai seperti yang tadi Bapak Ibu tiba-tiba tertawa saja sendiri tanpa ada hal yang membuat ataupun yang mengacu kepada hal tersebut, ya. Selanjutnya Bapak Ibu mengenai sebuah motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Ketika Bapak Ibu hadir pada kesempatan hari ini ataupun peserta hadir, para peserta didik hadir tepat waktu di sekolah, karena adanya sebuah ketidaknyamanan ataupun ketika saya hadir tepat waktu di sekolah ini karena takut dimarahi oleh guru. Saya hadir tepat waktu di sekolah ini murni karena kesadaran saya pribadi, karena untuk mendisiplinkan diri sendiri. Ataupun ada motivasi yang kedua, bagaimana mendapatkan bagaimana ketika kita hadir ataupun peserta didik hadir tepat waktu di sekolah ini untuk mendapatkan sebuah imbalan atau sebuah penghargaan. Saya akan hadir tepat waktu di sekolah ini supaya dapat penghargaan, supaya dapat imbalan, atau supaya dapat tepuk tangan dari yang lain, atau supaya dapat
sebuah penghargaan dari Dewan Guru. Nah, ketika Bapak Ibu atau peserta didik hadir dikarenakan motivasi-motivasi tersebut, itu motivasi yang keluarnya hanya baru sekedar motivasi ekstrinsik, belum motivasi intrinsik. Karena peserta didik hadir tepat waktu dikarenakan ketidaknyamanan ataupun takut mendapatkan sebuah hukuman, ataupun ketika peserta didik mampu hadir tepat waktu di sekolah dikarenakan mengharapkan sebuah penghargaan atau sebuah imbalan, sudah baik pada dasarnya karena memiliki sebuah motivasi. Akan tetapi motivasi yang munculnya di sini merupakan sebuah motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Berbeda lagi ketika peserta didik hadir tepat waktu di sekolah ini dikarenakan mereka menginginkan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Seperti yang sudah tadi dijelaskan, peserta didik hadir di tepat waktu karena keinginan diri sendiri, karena kesadaran diri sendiri, karena ingin mendisiplinkan diri sendiri. Ketika hal itu sudah terjadi, ketika hal itu yang dimiliki oleh seorang peserta didik, berarti peserta didik tersebut sudah memiliki sebuah motivasi intrinsik atau sebuah motivasi dari dalam dirinya secara langsung. Nah, kemudian untuk selanjutnya masuk ke dalam teori ataupun sebuah pemahaman mengenai sebuah hukuman, konsekuensi, dan restitusi, yang mana hukuman ini merupakan suatu hal yang tidak terencana. Murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Hukuman ini dilaksanakan secara spontan atau secara hukuman-hukuman yang berupa fisik. Misalnya ketika anak tersebut datang terlambat, kamu datang terlambat, lari kamu sebanyak 7 keliling. Itu yang dimaksud dengan sebuah hukuman. Coba Bapak Ibu, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu ketika berposisi ada salah satu peserta didik kita yang datangnya terlambat, posisi mana yang Ibu akan, atau posisi mana yang Ibu biasa lakukan? Apakah memberikan sebuah hukuman, konsekuensi, atau sebuah restitusi? Hanya saya rasa saya pribadi pun ketika ada salah satu anak ataupun peserta didik yang mengalami ataupun melakukan kebetulan kesiangan, pasti dulunya saya akan melakukan sebuah hukuman ataupun hukuman secara fisik. Ketika melihat anak datang terlambat, kamu datang terlambat, lari 7 keliling, ya, ataupun kamu datang terlambat, push up, sit up, ya, itu merupakan sebuah hukuman ternyata Bapak Ibu. Dan sekarang berbeda dengan sebuah konsekuensi. Ya, baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya ada sebuah konsekuensi, yang mana sebuah konsekuensi ini merupakan suatu hal yang terencana dan dapat disepakati. Salah satunya contohnya seperti sebuah tata tertib yang ada di sekolah, bagaimana tata tertib itu yang memang harus disepakati ataupun yang harus dilakukan antara guru dan peserta didik. Dan yang ketiga ada sebuah tahapan restitusi. Bagaimana restitusi ini merupakan sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, dan juga dalam penerapannya memerlukan sebuah proses kolaboratif atau sebuah konsep kolaborasi untuk mengajarkan murid dalam mencari solusi sendiri. Dalam prosesnya restitusi ini nantinya anak diharapkan mampu membuat ataupun mempunyai sebuah solusi terhadap kesalahan yang telah diperbuatnya. Itu perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa lihat bagaimana sebuah identitas gagal terhadap anak ketika diberikan sebuah hukuman. Bagaimana nantinya sebuah hukuman itu merupakan sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Berbeda ketika anak mempunyai
ataupun diterapkan sebuah kedisiplinan akan menimbulkan atau membuahkan sebuah identitas yang sukses dengan salah satunya konsekuensi dan restitusi. Dalam contohnya, dalam sebuah konsekuensi anak nantinya akan bisa membuat lebih baik, dan dalam sebuah restitusi ini merupakan sebuah pilihan untuk menguatkan murid dalam waktu yang panjang. Tentunya kita bisa melihat dan bisa memilih identitas mana yang akan kita berikan terhadap peserta didik, apakah identitas gagal ataupun sebuah identitas yang sukses. Nah, kemudian di sini materinya ada sebuah pemahaman mengenai dihukum oleh penghargaan. Sebuah penghargaan walaupun pada dasarnya sebuah sifat yang positif, akan tetapi ternyata tidak terlalu baik. Contohnya ketika anak mampu mengerjakan segala sesuatu hal ataupun anak mampu bisa mengerjakan salah satu soal, kemudian si guru tersebut memberikan sebuah hadiah, sebuah penghargaan dengan berupa imbalan. Contohnya ada kamu bagus ya, sudah mampu mengerjakan soal-soal matematika, ini ibu kasih coklat. Nah, ternyata hal yang demikian walaupun kita anggap positif, hal itu ternyata bisa menghukum bagi peserta didik yang lainnya. Dalam artian ketika peserta didik yang sudah tidak mampu nantinya akan beranggapan ketika dalam mengerjakan suatu soal akan selalu mengharapkan sebuah imbalan nantinya, bukan dikarenakan karena keinginan dari dirinya sendiri. Ketika anak mampu mengerjakan, nanti saya akan mendapatkan imbalan dari ibu tersebut. Nah, hal-hal yang seperti itu yang perlu kita kurangi terhadap sebuah penghargaan. Walaupun kita anggap sebuah hal yang positif, ternyata itu mendapatkan atau berdampak terhadap segala sesuatu yang berbeda nantinya bagi peserta didik yang lain. Dan juga selanjutnya, memberikan penghargaan sama saja menghukum seseorang. Sebuah penghargaan itu pengaruhnya hanya jangka pendek. Sebuah penghargaan ternyata tidak terlalu efektif, dan juga ternyata sebuah penghargaan itu merupakan sebuah penghancur sebuah hubungan. Dalam artian ketika ibu terbiasa memberikan sebuah penghargaan kepada anak, ternyata seolah-olah kita merusak hubungan kita dengan peserta didik yang lain. Nantinya kita dianggap, kita malah dekatnya dengan si A. Terhadap sesuatu yang lain ternyata kita kecualikan, tidak direspon. Nah, ternyata hal-hal yang kita anggap sepele ini ternyata bisa berdampak kurang baik bagi lingkungan sekitarnya. Dan yang selanjutnya, bagaimana sebuah restitusi ini menciptakan disiplin positif. Seperti yang sudah tadi dijelaskan, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Tentunya dengan adanya sebuah restitusi, kita sebagai peserta, kita sebagai pengajar bukan lagi menghukum, tetapi memberikan sebuah restitusi bagaimana menciptakan sebuah kondisi bagi murid untuk bisa memperbaiki kesalahan mereka. Dan di sini Bapak Ibu bisa melihat ciri-ciri dari restitusi ini, karena kalau saya bacakan terlalu panjang, kita contoh ambil yang salah satu cirinya bagaimana sebuah restitusi ini dapat menguatkan. Ketika restitusi ini kita dapat lakukan, seolah-olah kita bisa menyentuh hati ataupun menyentuh sebuah kesadaran dari anak tersebut. Bagaimana kita bisa menanyakannya terlebih dahulu, kemudian kita melakukan sebuah pendekatan-pendekatan yang mungkin bisa saja bisa menyentuh hati dari peserta didik tersebut. Berbeda lagi ketika kita memberikan sebuah hukuman, itu tidak akan memberikan sebuah penguatan. Kuat bisa jadi hanya tidak dalam jangka waktu yang lama, hanya dalam waktu yang sebentar saja. Tadi anak akan takut dalam melakukan segala sesuatu hal dikarenakan adanya sebuah hukuman, bukan adanya sebuah kesadaran ataupun bagaimana cara menindaklanjuti sebuah kesalahan tersebut dari kita sendiri, tentunya sebagai seorang pengajar. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat sebagai
5 contoh posisi kontrol restitusi, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, pemantau, dan manajer. Bapak Ibu bisa menilai diri Bapak Ibu sendiri. Di mana, posisi mana Bapak Ibu sekarang? Yang pertama tentunya saya pasti pernah mengalami bagaimana pernah berada di posisi penghukum. Seperti yang sudah tadi dijelaskan, ketika anak berbuat kesalahan, saya selalu langsung memberikan sebuah hukuman secara langsung berupa fisik, seperti push up, sit up, dan back up, dan yang lain sebagainya. Nah, dari kelima posisi tersebut, kita bertanyakan lagi kepada diri kita, evaluasi diri kita sebagai seorang pendidik. Apakah di penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, ataupun manajer. Ketika kita mampu berada di posisi sebagai seorang manajer, seperti yang sudah tadi dilakukan, bagaimana kita bisa menanyakan kembali, menanyakan terlebih dahulu kepada anak tersebut kenapa berbuat kesalahan, kemudian kita bisa menanyakan apakah benar atau salah terhadap perilaku yang anak tersebut lakukan, kemudian membantu, mengajak berdiskusi peserta didik bagaimana bisa mendapatkan sebuah solusi terhadap masalah yang telah diperbuatnya. Nah, untuk selanjutnya mengenai pemahaman, mengenai keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Karena dalam keyakinan kelas ini bersifatnya abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan yang positif, sedikit tetapi mudah diingat. Kemudian dalam pembuatan keyakinan ini pun dilibatkan semua warga kelas. Berbeda lagi dengan sebuah aturan, dalam katanya pun aturan terkadang sudah membuat takut para peserta didik. Berbeda lagi ketika kita rubah dengan sebuah kalimat keyakinan kelas, yang mana kita menanamkan sebuah keyakinan langsung ke dalam kepada seorang peserta didik tersebut. Dan dalam pembuatan keyakinan kelas ini kita melibatkan semuanya, semua warga kelas yang ada di sini. Misalkan ini keyakinan kelas kita, silakan kalian membuat keyakinan ataupun keinginan di dalam kelas itu seperti apa nantinya. Nah, dan hal ini pula yang perlu kita sepakati dan perlu kita yakini nanti pada akhirnya bersama-sama, entah sebagai wali kelas ataupun sebagai peserta didik. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di depan sini, ini merupakan sebuah bentuk dari segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas, dan yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Yang mana dalam menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Dengan contohnya bagaimana nanti kita bisa berdiskusi, bisa bertanya kepada peserta didik, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga dulu pernah melakukan hal yang seperti itu. Itu merupakan contoh dari menstabilkan identitas. Dan yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupa memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Ya, bagaimana kita bisa memvalidasi terhadap segala sesuatu hal yang telah peserta didik itu lakukan. Dan yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Hal ini berdasarkan prinsip teori kontrol yang sudah tadi kita jelaskan, bahwasanya pada dasarnya kita termotivasi harus secara intrinsik atau secara dari dalam. Contohnya, apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, itu kan bagaimana kita bisa merespon, menstimulus anak tersebut untuk menyadari sebuah keyakinan yang telah disepakati sebelumnya. Nah, demikian pula Bapak Ibu mengenai hasil pemaparan dari saya dari ke-8 konsep inti.
Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan, apa yang saya terangkan pada kesempatan ini, Bapak Ibu merasa tidak puas. Dengan demikian Bapak Ibu bisa bertanya kembali kepada saya ataupun bisa mencari referensi-referensi lain terhadap apa yang sudah saya jelaskan. Dan juga saya terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah memberikan waktunya terhadap saya dalam menyelesaikan sebuah tugas CGP Angkatan 8 di Kabupaten Cianjur tentang pemahaman budaya positif kepada Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi saya ucapkan, dan untuk penutup, dalam penerapan program disiplin positif ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Pada intinya kita harus mempercayai sebuah proses dalam melakukan segala hal. Ketika kita mempercayai sebuah proses, tentunya nanti hasil yang akan kita dapat pun tidak akan berbuah yang baik. Demikian Bapak Ibu hasil pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya kalau semuanya sehat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan setiap hari untuk bisa terus belajar sebagaimana mestinya ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak, pada kegiatan hari ini sebelum masuk kepada pembelajaran, kita akan membuat sebuah keyakinan kelas ya. Ada yang pernah mendengar keyakinan kelas itu seperti apa? Belum ya. Kalau belum, keyakinan kelas itu sama seperti sebuah peraturan ya. Yang mana seperti biasanya ataupun kalian sudah mendengar seperti peraturan yang ada di sekolahan. Nah, hanya seperti sekarang di dalam kelas itu kita harus punya peraturan, tetapi kita ganti ya dengan keyakinan. Kenapa keyakinan bukan peraturan? Ada yang tahu? Ya, silakan siapa? Ya, kenapa kita buat sebuah keyakinan bukan peraturan? Karena ketika kita membuat sebuah keyakinan, nanti diharapkan oleh kalian itu segala sesuatu yang telah kalian buat lebih diyakini oleh kalian, berbanding berbeda dengan sebuah peraturan yang nantinya bisa menakutkan ataupun yang lain hal sebagainya. Kalau sekarang kita ganti dengan sebuah keyakinan, diharapkan seluruh warga kelas atau seluruh siswa yang ada di kelas ini mempunyai keyakinan yang sama, keyakinan yang baik, supaya bisa memunculkan sebuah motivasi yang baik pula di dalam dirinya sendiri ya. Nah, sekarang anak-anak, kita buat sebuah keyakinan kelas itu dalam sebuah kesepakatan kelas ya, yang mana nantinya kalian boleh membuat sebuah kesepakatan kelas hanya dalam satu kalimat saja ya. Nanti satu orang menulis hanya dalam satu kata. Contohnya, kalau yang biasanya seperti peraturan sekolah dilarang membuang sampah, sekarang kita ganti keyakinan kelas itu harus menggunakan sebuah kalimat yang positif, seperti kalimat-kalimat dilarang, tidak boleh, itu harus dihapuskan. Kenapa demikian? Karena itu merupakan sebuah kalimat negatif ya. Oleh karena itu sekarang kita ganti dengan kalimat-kalimat positif. Contohnya seperti yang tadi, ketika kita ada tulisan dilarang membuang sampah, sekarang kita ganti kesepakatannya menjadi jagalah kebersihan. Kenapa demikian? Supaya lebih kalimatnya positif, lebih menanamkan kesadaran kepada setiap siswa. Ataupun contohnya seperti antara teman dengan teman ketika pembelajaran, dilarang mencontek. Kalimat itu kita ganti dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Ketika dilarang mencontek, berarti itu mengajarkan kita pada hal apa? Pada nilai apa? Tidak
jujur, ya, karena segala sesuatu ketika mencontek, ketika pembelajaran itu merupakan suatu sifat yang tidak jujur. Sekarang nanti kita ganti yang mana biasanya ada tulisan atau ada peraturan dilarang mencontek, kita rubah berarti jagalah kejujuran. Intinya segala sesuatu bentuk kalimat yang nanti kalian tulis harus berbuahkan kalimat-kalimat yang positif, dilarang, tidak, dan lain sebagainya, itu kalimat-kalimatnya. Jadi selanjutnya, nah nanti kalian di sini ada sebuah styrofoam, ya, yang mana nantinya Bapak akan memberikan sebuah tulisan atau sebuah kertas note. Nanti kalian harus menulis, ya, satu orang satu kalimat positif. Silakan yang berhubungan sesuai kesepakatan, sesuai keinginan dari kalian masing-masing. Hanya satu orang, hanya satu kalimat saja. Dapat dipahami anak-anak? Ya. Hasil kesepakatan yang telah kalian tulis tadi di dalam sebuah kertas berwarna yang kemudian ditempel di depan ini terkumpul atau Bapak sudah mengelompokkan kesepakatan kelas ini terdiri dari 7 kesepakatan, ya. Yang pertama, kesepakatan pertama yaitu belajar berbuat jujur. Kemudian yang kedua, kesepakatannya rajin belajar. Dan yang ketiga ada harus semangat. Yang keempat rajin sekolah. Dan yang kelima menerapkan disiplin. Dan yang keenam adalah saling menghargai. Dan yang ketujuh adalah menjaga kebersihan. Inilah ketujuh kesepakatan ini yang harus kalian sepakati semuanya nantinya, ya. Dan juga harus kalian terapkan di dalam kelas ini nantinya. Sepakat anak-anak? Kalau sudah sepakat, nanti silakan Bapak minta kepada kalian untuk menuliskan nama beserta tanda tangan sebagai bukti kesepakatan yang telah kita buat. Yang mana nantinya selain disepakati juga harus kalian laksanakan sehari-harinya. Sepakat anak-anak? Anak-anak, demikianlah ya untuk kegiatan hari ini, yang mana kita telah menyelesaikan sebuah kegiatan dalam penyusunan sebuah kesepakatan kelas. Untuk selanjutnya dicukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi